أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazidan wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak, Ibu, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini di hari Jumat pekan ganjil biidznillah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di antara majelis-majelis ilmu dalam rangka ngaji bersama thalabul ilmi syar'i, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga penjelasan para ulama melalui kitab yang kita ambil faedahnya, yaitu kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga penjelasannya dari Syarhul Risalatil Ubudiyah di Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan di pembahasan yang sudah kita mulai, yaitu tentang bagaimana kita menyempurnakan iman, bagaimana kita bisa mengontrol, menguasai, dan juga melihat apakah kita mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah, membenci sesuatu atau yang membenci seseorang karena Allah, memberikan sesuatu karena Allah, atau mencegah tidak memberi juga karena Allah. Semuanya didasari oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda-tanda orang yang sempurna ya imannya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmal iman. Siapa saja yang ahabba lillah, mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci pun juga karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa man'a lillah, tidak memberi atau menahan, itu juga karena Allah, faqad istakmal iman. Sungguh dia telah sempurna imannya. Inilah yang harus kita selalu latih, kita berusaha ketika kita memberi sesuatu karena memang itu mendatangkan cinta Allah, maka kita memberikannya. Ketika kita enggak jadi memberi karena memang jika itu kita beri maka Allah akan murka sehingga kita tahan, maka itu juga bagian dari kesempurnaan iman, dan maka kita tahan. Dan juga kita mencintai seseorang, apakah memang dengan kecintaan kita kepadanya mendatangkan ridhonya, maka kita mencintainya. Demikian juga kita membenci seseorang jika memang membenci ini memang diperintahkan kita membencinya. Ya, maka dari sinilah kita tambahkan sedikit dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan, catatan kaki di halaman 163 bagi yang punya kitabnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman. Faman fa'ala hadhil asya' li ajlillah wa mana'a li ajlillah faqad istakmala imanuhu billah. Yaitu siapa yang melakukan hal ini semuanya, yang mencintai, membenci, memberi dan menahan semuanya karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna hawahu wa raghbatahu wa mahabbatahu wa karahiyatahu kulluha tabi'atun lillah. Inilah ubudiyah yang sempurna. Inilah hamba Allah yang hakiki. Semua hawa nafsunya, keinginan jiwanya, demikian juga kecintaannya, kebenciannya, semuanya mengikuti apa yang Allah inginkan.
Dan inilah hakikat ubudiyah yang telah kita sebutkan kemarin. Semuanya hawa nafsu kita tundukkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Keinginan-keinginan kita, jika memang ini diridhoi Allah, kita lakukan. Dan juga kebencian, ketidaksukaan kita, jika memang itu memang Allah tidak suka, maka kita ikut juga, tunduk, tabi'atun lillah. La yuhibbu min ajli dunya. Kalau kita cinta, bukan cinta karena dunia. Kalau kita menyukai seseorang, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, dan seterusnya. Ya, au yubghidu min ajli dunya. Dan juga kita membenci, juga bukan karena urusan-urusan dunia, atau min ajli umurin syakhsiyah, atau karena urusan pribadi, karena pernah ya bentrok, ya pernah bertengkar, pernah tersinggung, ya pernah dizalimi dan sebagainya, karena urusan-urusan pribadi. Nah, bukan karena itu, tapi karena memang ya Allah membencinya karena perbuatannya, karena kekufurannya, ya karena kemusyrikannya dan seterusnya. Jadi bukan didasari atas ya perkara-perkara dunia atau perkara-perkara pribadi, bukan. Innama huwa tabi'un li rabbi. Ya, tidak lain kecintaannya, kebenciannya, ketidaksukaannya, keinginannya, hawa nafsunya, semuanya mengikuti apa kata Allah dan ya Rasulnya. Wa hadza qad istakmal iman. Inilah orang-orang yang sempurna imannya. Faman ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'tanillah wa mana'anillah faqad istakmal iman. Siapa yang melakukan itu semuanya, mencintai, membenci, memberi, menahan, semuanya karena Allah, maka sempurna imannya. Dan ini sekali lagi kita latih muhasabah. Kita memberi sesuatu dari harta karena Allah, memang ini perintah, atau ini anjuran, atau ini yang mendatangkan ridho Allah. Kita menahan, ya demi juga semuanya didasari oh ya Allah melarangnya, atau Allah membencinya, atau Allah tidak menyukainya, atau kalau kita lakukan ini mendatangkan murkanya sehingga kita tahan. Inilah ya hakikat hamba Allah ya, yang selalu semuanya hawa nafsunya, keinginannya tunduk kepada apa yang Allah inginkan. Ya bukan ya hawa nafsunya semata, bukan karena dunia atau karena urusan pribadi. Waliyadzubillah. Ya, wa man naqasa min dzalika faqad naqasa imanuhu bihasabi. Siapa yang berkurang ya rasa cintanya, bencinya, memberi dan tidaknya berkurang, bukan karena Allah atau karena Allahnya enggak sempurna, maka imannya juga berkurang sesuai dengan kadar ya bagaimana dia memberi, ya tidak memberi, mencintai dan tidak mencintai tadi. Wa qalilun man yaslam min hadza, dan amat sangat sedikit orang-orang yang selamat dari hal ini. Ya, kemudian ditambahkan lagi ya agar kita lebih paham, yaitu hadis Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ya, ini hadis yang disebutkan oleh penulis yaitu Syekhul Islam Taimiyah. Sekuat-kuat tali iman adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali iman yang paling kuat al-urwa atau ural iman, ya yang paling kuat awsaqu ural iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, penjelasannya adalah al-urwatu hiya ma yatamassaku bihil insan indal makhatir wa indal adrar liyanju minal makari. Jadi tali ikat ini adalah yang dipegang kuat-kuat oleh seseorang ketika terjadi hal-hal yang membahayakan, terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan dirinya sehingga dia selamat dari hal-hal yang dia takutkan. Ya, dengan berpegang teguh dengan awsaqu ural iman, maka dia akan selamat dari perkara-perkara yang dia takutkan, perkara-perkara yang dia khawatirkan. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang insyaallah kita hafal, ini ayat setelah ayat kursi, faman yakfur bil taghut wa yu'min ya billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Ya, siapa yang kufur kepada taghut, sesembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah lepas darinya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya li'annal ura qad la takunu wuthqa. Kadang tali itu lemah, tidak bisa kuat. Ya tamassaku bil insan fatansarimu bihi wa tanqati'u fayahlak. Kadang kita berpegang kepada sesuatu tali, namun talinya rapuh, talinya lemah, sehingga kita pegang, kita juga ikut ya binasa di sana, celaka. Akan tapi al-urwatul wuthqa yang tidak akan
terpisah itu adalah al-iman billah wal kufru bit-taghut. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 256 tadi, yaitu ayat setelah ayat kursi. Ya, bagaimana seseorang yang mengingkari taghut, ini berarti ada unsur kebencian. Kenapa kita benci kepada taghut sesama selain Allah? Karena memang Allah membencinya. Kenapa kita beriman kepada Allah? Karena ini perintah. Itulah al-iman billah wal bughdu fillah. Yaitu sekuat-kuat tali atau sekuat-kuat tali iman yang jika seorang berpegang teguh dengannya maka dia akan selamat. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Beriman kepada Allah, ya, dan mengingkari taghut, sesembahan selain Allah, siapapun dan apapun itu dia. Ya. Kemudian wa taghut huwa kullu ma ubida min dunillah wa radiya bidzalika aw da'a ilaihi. Ya, dijelaskan di sini taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha dengan penyembahan itu, atau bahkan dia malah mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Inilah taghut. Ya. Kemudian wal iman lahu ura yatamassaku bil muslim al-muslim awsaquha al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Demikian juga iman itu ada tali yang paling kuat. Ya, iman itu ada talinya yang paling kuat, yaitu cinta karena Allah dan benci pun karena Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbu illa lillah. Tidaklah mencintai sesuatu atau mencintai seseorang kecuali karena Allah, karena ini perintahnya, karena ini anjurannya, karena ini mendatangkan ridhonya. Ini yang harus kita latih. Kemudian juga wala yubghidu illa lillah, dan juga tidak membenci sesuatu atau seseorang karena memang ya ini memang membuat Allah benci, atau ini memang perintah Allah. Ya, la yuhibbu wala yubghidu min ajli dunya awil hawa. Bukan karena mencintai atau membenci karena dunia atau karena hawa nafsunya. Ya, innama hubbuhu wa bughduhu li ajlillah. Wa bidzalika yakunu qad tamassaka bi awsaqi ural iman. Maka siapa yang mencintai karena Allah, yang membenci karena Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama, tali iman yang paling kuat. Ya, ini. Kemudian nanti ditambahkan lagi ya dengan yaitu tanda-tanda yang itu menjadi tema pada kesempatan kali ini, yaitu tanda-tanda orang yang mencintai Allah dan juga Allah mencintainya. Ya, dan yang terpenting dari ini, sebagaimana ungkapan dari Imam Ibnu Katsir, yang terpenting itu pertanyaannya ya, kita mencintai Allah atau Allah mencintai kita? Yang lebih penting yang mana? Ya, kita mencintai Allah atau Allah mencintai kita? Yang terpenting adalah Allah mencintai kita. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Ali Imran ya, ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Di situ ada ungkapan innama sya'nu an tuhibba. Ya, innama sya'nu an tuhabba, atau walaysa sya'nu an tuhibba innama sya'nu an tuhabba. Kita ulangi, laisa sya'nu an tuhibba, bukanlah perkara yang penting itu adalah engkau ngaku mencintai. Ya, namun perkara yang penting adalah innama sya'nu an tuhabba, namun yang terpenting adalah apakah engkau dicintai. Ya, maka untuk urusan ini ya, urusan cinta kepada Allah adalah Allah mencintai kita dan kita mengetahui tanda-tandanya. Kalau kita ngaku-ngaku cinta, ya, maka harus juga dibuktikan apa tandanya. Ya, kalau kita turunkan permisalan kepada manusia, maka yang lebih baik ya mencintai atau dicintai. Mencintai atau dicintai. Ya, kadang mencintai seperti ya seperti bertepuk sebelah tangan, ya nggak kena. Ya, atau mencintai dikejar-kejar, ya sudah dicintai atau mencintai orang lain. Tapi kalau dicintai, agak jual mahal ini. Ya, jadi itu kalau urusan manusia. Ya. Jadi yang terbaik, yang terpenting dalam perkara ini adalah dicintai. Apakah Allah mencintai kita? Bukan perkaranya kita ngaku-ngaku cinta. Karena kalau kita ngaku cinta semuanya, ya pasti akan mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan dan insyaallah. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi hadis yang sering berlalu dalam pembahasan cinta ini adalah tentang halawatul iman. Ya, dalam hadis yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna
fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya, siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kita ulang-ulang hadis ini. Ya, kenapa? Ya, dewasa ini atau kebanyakan saat ini manusia ibadahnya itu terasa hampa, terpaksa. Ya, tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa berlezat-lezat zikir, baca Quran, majelis taklim. Pokoknya kupuh aja dan pengen dan mari dan boleh. Ya, atau pokoknya bacanya dan cepat hafal atau cepat hatam, atau zikirnya dan ya cepat selesai. Kita nggak tahu apa yang kita baca itu. Demikian juga sholat, ya pengennya juga cepat-cepat, tidak menikmati bacaannya, doa-doanya, rukuknya. Ya, padahal di situ kita sedang bermunajat kepada Allah. Bahkan di situ ada tanya jawab kita dengan Allah Ta'ala, seperti di surat Al-Fatihah. Ketika Alhamdulillah Allah menjawab, Ar-Rahmanir Rahim Allah menjawab. Ya, demikian juga di situ ada posisi di sholat yang keadaannya amat sangat dekat dengan Allah, yaitu ketika sujud. Ya, amat sangat dekat dirinya dengan Allah, sehingga di situ dianjurkan untuk banyak meminta, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bisa merasakan lezatnya iman, manisnya iman, kita nyaman beribadah, menikmati, ya sebagaimana kita menikmati makanan gambarannya, maka harus ada 3 perkara yang ada pada diri seseorang, yaitu man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, melebihi ya keduanya, bahkan melebihi siapapun dia, orang tuanya, ya anaknya, bapaknya, ya istrinya, bahkan dirinya sendiri sekalipun. Ya, jadi selalu mementingkan Allah dan Rasulnya. Ini yang kadang kita kalah. Ya, maka ini harus kita atur, kita bagaimana ya kita dahulukan ini mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya, sudah kita dahulukan. Ya, walaupun itu urusan pribadi yang lebih kita dahulukan, tapi jika Allah dan Rasulnya ya memanggil atau menyeru, maka kita penuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Kemudian man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Demikian juga ketika seorang mencintai orang lain, dia tidaklah mencintai kecuali karena Allah Ta'ala. Dan ini persis seperti hadis yang tadi disebutkan, yaitu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah, ya bertemu juga, atau mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Bertemu untuk urusan juga karena Allah, tidak bertemu berpisah pun juga karena Allah. Ya, seperti hadis yang pernah kita sebutkan, yaitu wajabat mahabbati atau wajabat kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkunjung karena Allah, bertemu karena Allah, saling memberi karena Allah, saling berkorban karena Allah, saling menasihati pun karena Allah. Ya. Kemudian wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da in anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa finnar. Dan seseorang yang ketiga, kalau tadi kita ulangi, yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selain keduanya. Jadi Allah dan Rasulnya yang paling ya dia cintai. Kemudian dia tidak mencintai seseorang ya kecuali karena Allah juga. Ya, ini cinta yang ibadah. Demikian juga dia benci untuk dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan kembali ke api nerakanya. Ini yang bisa kita ambil faedah. Jangan sampai ya kita kembali maksiat setelah hijrah, ya kembali kepada kesesatan setelah kita dapat hidayah. Bahasa kita ngeman-ngeman, kita nggak mau seolah diri kita ceburkan sendiri ke api nerakanya. Kenapa? Ya padahal Allah sudah menyelamatkan kita, namun karena hawa nafsu kita, pikiran kita, ya demikian juga karena godaan-godaan yang lainnya, maka kita seolah menceburkan diri kita sendiri ke dalam api nerakanya. Apakah kita ridho dengan hal itu? Tentu tidak. Ya, maka dia harus benci kepada kekufuran, kemaksiatan, kepada kesesatan setelah Allah menyelamatkannya. Apalagi kita, ya semoga kita semuanya diberikan hidayah di atas sunnah, di atas akidah yang benar. Setelah tahu itu, maka jangan kembali. Ya, sebagaimana kita benci kalau kita dilemparkan kembali ke api neraka. Ya. Kemudian wahada wafaqa rabbahu fima yuhibbu wa ma yakrah. Dan ini yang disebutkan dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah. Ini adalah sesuai dengan Rabb, yaitu sesuai dengan Allah Ta'ala terhadap apa yang Allah cintai dan Allah benci. Ya, fakana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
Jadi di sini ada kesesuaian. Semuanya yaitu Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Demikian juga seseorang tidaklah dia cintai kecuali karena Allah. Demikian juga dia membenci sesuatu yaitu juga karena Allah. Kenapa? Jika ini dia lakukan, maka akan menjerumuskan dirinya ke dalam api nerakanya. Dia tahan itu, dia benci ke perkara-perkara tersebut. Semuanya ini sesuai dengan cinta Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian dijelaskan al-muwafaqah alla yuhibba illa ma yuhibbuhu wa yakrahu illa ma yakrahuhu. Yaitu tidaklah mencintai kecuali apa yang mendatangkan cinta Allah. Ya, tidaklah membenci kecuali di situ memang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian lanjutannya, bahkan Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, maka Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai melebihi selain keduanya. Wa ahabbal makhluk lillah la li gharadin akhar. Demikian juga dia mencintai makhluk, mencintai seseorang, tujuannya adalah karena Allah, bukan karena urusan pribadi, urusan harta, dan urusan-urusan yang lainnya. Inilah yang dinamakan fakana hadza min tamami hubbi lillah. Inilah yang dinamakan kesempurnaan cintanya kepada Allah. Jadi kita ulangi dengan bahasa yang lebih mudah mungkin, yaitu semuanya kita mencintai, kita atur. Jika itu memang Allah menyuruhnya, memerintahkannya, kita mencintai. Demikian juga kita membenci, menahan. Jika memang Allah memerintahkan hal itu untuk menahan dan membenci, sudah kita membenci dan menahan. Itulah yang dinamakan kesempurnaan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Fa inna mahabbata mahbubil mahbub min tamami mahabbatil mahbub. Karena mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah itu adalah kesempurnaan cinta kita kepada Allah. Kita ambil contoh, kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena Allah mencintainya. Kenapa kita mencintai para sahabatnya? Karena Allah meridhoi mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa kita mencintai para ulama? Karena mereka lah yang dipuji, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tidaklah orang-orang yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Mereka adalah warasatul anbiya. Kenapa kita mencintai orang-orang soleh? Karena mereka mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang soleh, para ulama, semuanya. Jadi mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah itu adalah bagian dari mencintai Allah. Maka ada doa yang dulu atau sering kita ulang-ulang. Semoga nanti bisa dicari atau dihafalkan, yaitu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Yaitu ya Allah aku minta kepadamu kecintaan kepadamu, hubbaka wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai siapapun yang mencintaimu, dan mencintai segala amalan yang bisa mendekatkan diriku untuk mencintaimu, semuanya. Mencintai Allah, mencintai orang-orang yang Allah cintai, dan mencintai perbuatan-perbuatan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara inilah yang kita minta. Jadi mencintai Allah, mencintai seseorang yang mencintai Allah, dan mencintai perkara-perkara yang memang itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maknanya sangat luas nih. Seperti yang tadi kita contohkan, yang mulai dari Rasulullah, para sahabatnya, para ulama, orang-orang soleh, atau yang disebutkan di surat An-Nisa, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang digolongkan bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Di surat An-Nisa ayat 69. Kemudian dilanjutkan, fa idza ahabba anbiya Allahi wa awliya Allahi li ajli qiyamihim bi mahbubatil haqq la li syai'in akhar faqad ahabbahum lillah la li ghairi. Dicontohkan, siapa yang mencintai para nabi, para wali yang benar wali-wali Allah, bukan wali-wali syaitan. Semuanya adalah demi untuk bisa mencintai Allah, untuk bisa menegakkan hati kita, ibadah kita karena Allah, bukan karena yang lainnya. Berarti dia mencintai semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yaitu mencintai orang yang dicintai oleh Allah itu bagian dari mencintai Allah. Semoga nggak bingung Mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah itu bagian dari mencintai Allah. Mencintai sesuatu
yang dicintai oleh Allah itu juga bagian dari mencintai Allah. Maka kita sekali lagi kita ulang-ulang, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya. Silakan nanti bisa dicari ya doa Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya, kemudian disebutkan dalil di sini atau kita bacakan dulu dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, fayuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu ketika mencintai seseorang tidaklah mencintai karena Allah. Ya, dicontohkan wa aula al khalqi an yuhibbahum hum anbiya'ullah alaihi wassalatu wassalam. Yaitu perkara mencintai seseorang, maka orang yang paling patut kita cintai adalah para nabi. Dan tentunya para nabi itu ada ulul azmi minar rusul, dan ada dua kekasih Allah, dan ada yang paling Allah cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salat wa asyraful anbiya wal mursalin, sebaik-baik ya rasul dan para nabi. Maka mencintai mereka ya dengan kecintaan yang sangat, ya dengan wa yataladzat fi dzikrihim, dengan merasakan nikmat dengan membaca sirah-sirah mereka, perjalanan hidup mereka, ya demikian juga iman-iman mereka, akidah mereka, ya. Maka itu bagian dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mencintai pengikut para nabi dari orang-orang mukmin. Ya, jadi diruntut ya, mulai dari iman kepada para nabi, para rasul, para pengikut mereka, dan para pengikut mereka yang paling utama, ya, karena sebagaimana dalam hadis Nabi, khairun nasi qurni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Ya, bahkan para ulama menjelaskan manusia terbaik setelah para nabi, ya tentunya setelah rasul adalah para sahabat. Kenapa? Rasulullah memuji mereka, yaitu khairun nasi, sebaik-baik manusia seluruhnya itu adalah generasiku yang aku hidup di sana, kemudian setelahnya para tabi'in, dan kemudian setelahnya lagi para atba'ut tabi'in. Maka kita mengikuti mereka, dan inilah namanya manhaj, ya manhajus salaf, bagaimana kita beragama sesuai ya para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Kenapa? Mereka sudah direkomendasikan yaitu menjadi orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, maka kita mencintai nabi, mencintai orang-orang yang mengikuti nabi, ya mengikuti terus mencintai dan mencintai orang-orang yang mencintai mereka semuanya. Ya, inilah yang dinamakan iman ya. Itulah yang dinamakan kesempurnaan iman. Ya, kemudian dilanjutkan yuhibbul mu'minin fi ayyi makanin kan. Kemudian diperluas lagi, kalau iman kita benar, maka kita akan mencintai orang-orang beriman dimanapun mereka berada dan di waktu manapun mereka hidup. Ini yang mungkin saat ini mulai berkurang ya. Kalau dulu mungkin kita merasakan di tempat kajian baru ketemu kayaknya sudah ya kawan lama ini, baru kenal kayaknya sudah sering ketemu. Ya mungkin karena kesamaan visi misi, bukan, kesamaan manhaj ya, kesamaan akidah, kesamaan ya sabarnya, syukurnya, atau kesamaan ngajinya. Maksudnya itu kita benar-benar ngaji yang benar, sehingga baru ketemu kayak sudah lama. Ya namun jangan sampai ya kita tiap hari ketemu ya buang muka, ya rasanya kaku ya, kayak nggak kenal nih, bukan golongan saya ya. Pakainya beda nih, pecinya beda, jubahnya beda juga ya. Untuk yang akhwat cadarnya beda bentuknya dan sebagainya. Nah, ini padahal kalau dia orang mukmin, maka kita ada kecintaan kepada mereka dimanapun, kapanpun, ya. Ini sebagaimana disebutkan di surat, moga bisa diingat-ingat, surat Al-Hasyr ayat 10. Ya, qala Allah Ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, yang artinya dan orang-orang yang datang setelah mereka ini siapa ya? Ya, kalau ayat ini diruntut ayat 9, ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 sebenarnya atau sebelumnya membicarakan orang-orang muhajirin yang mereka hijrah, meninggalkan keluarga mereka demi mencari ridha Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat 9 itu membicarakan orang-orang ya Ansor yang mereka menerima, bahkan menganggap muhajirin seperti keluarga mereka, walaupun sebenarnya mereka butuh juga.
Ya, tapi mereka menerima dengan tanpa hasad, tanpa perasaan berat dan seterusnya. Kemudian dipuji lagi orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu orang-orang yang disebutkan di ayat ini. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dari sisi keimanan. Ya, mendahulinya mulai generasi sebelumnya lagi, dimanapun dan di waktu kapanpun, semuanya. Inilah doa yang harus kita hafalkan dan kita panjatkan. Ya, selain doa Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, itu sebenarnya doa yang sangat agung. Siapa yang berdoa dengan doa itu berarti dia telah mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Berarti mulai dari zaman Nabi Adam sampai terus. Jadi betapa besarnya doa itu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Itu ada riwayatnya dari doa Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dan juga doa ini, ya, kita selalu memintakan ampun untuk diri kita, saudara kita yang telah mendahului kita, berapapun umurnya, entah kemarin, sebelum-sebelumnya, ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu mungkin, ya, dan seterusnya, dan dimanapun mereka berada. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan di hati-hati kami ya Allah ghil terhadap orang-orang yang beriman. Apa itu ghil? Yaitu ketidaksukaan, ya, dendam, amarah, ya, kebencian yang selalu disimpan di sini. Melihat saja sudah muncul, ya, inginnya segera membalasnya atau mencari kesempatan untuk berbuat zalim kepadanya, atau selalu dipendam, disimpan, ya, atau bahkan didoakan keburukan, na'udzubillah. Jadi jangan sampai menyimpan hasad, ya, ketidaksukaan, ghil, dongkol, dengki dan sebagainya terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sungguhnya Engkau, ya, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, atau Maha Lembut lagi Maha Penyayang. Fala yakunul hubbu muqtasiran ala mu'mini zamanihi. Maka orang yang benar-benar beriman itu cintanya tidak terbatas pada kecintaan kepada orang-orang yang di zamannya saja. Kalau kita persempit nih, tidak hanya di Batu aja, tidak hanya di Malang aja, dimanapun nanti di Nusantara, ya, atau di dunia ini ketemu, kita cintai. Kenapa? Sama-sama orang beriman, sehingga kita seolah sudah kenal lama, ya, sama-sama ibadahnya, sama akidahnya, sama-sama mengikuti sunnahnya, sama-sama belajar dengan para ulama yang sama dan seterusnya, sehingga kita, ya, merasa saudara. Innamal mu'minuna ikhwan. Namun yang terjadi adalah seperti yang tadi kita sebutkan, sudah mulai hilang, ya, sudah mulai kelompok-kelompokan, ya, sudah mulai ngotak-ngotak, sudah mulai, ya, berpecah belah. Waliyadzubillah. Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Kuncinya tadi apa, ya? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cintailah seseorang karena Allah, dan juga membencilah seseorang itu juga karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena beda pendapat, tapi harus dilihat ini memang layak dibenci, memang layak dicinta, semuanya ada dalilnya, yaitu sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi sekali lagi, bahkan yakunu hubbuhu likulli mu'minin ala wajhil ard. Maka kecintaannya itu untuk setiap mukmin di seluruh permukaan bumi. Ya, dan itulah namanya alamatu sidqil iman, itulah tanda kejujuran imannya. Jadi tidak menyimpan sedikit pun, ya, ketidaksukaan, kemudian kedongkolan, hasad, dan semuanya dibuang. Dan itulah, ya, manusia terbaik. Ya, amma idza kana la yuhibbu illa man fi baladihi au fi daulatihi fa hadhihi unsuriyah. Kalau dia tidak mencintai kecuali yang sama negaranya, ya, sama bangsanya, sama sukunya, sama kotanya, ya, sama alumninya, sama apalagi pekerjaannya, sama kampungnya, maka itu namanya unsuriyah. Apa itu, ya, unsuriyah? Ya, bahasa kita itu kesukuan atau rasis, ya, rasisme. Hanya mencintai kelompok-kelompoknya saja, entah karena kesamaan suku, kesamaan tempat, ya, kesamaan profesi, atau bahkan karena ada keturunan, silsilah keturunan. Ya, ini tidak benar. Wa hadza dalilun ala naqsi imanihi. Ini adalah bukti kekurangan pada imannya, bukan kesempurnaan.
Fal mu'min yuhibbul mu'minin fi kulli makan ahya'an wa amwata. Maka seorang mukmin itu mencintai kaum mukminin di setiap tempat, setiap waktu, yang hidup maupun yang mati. Apalagi doa tadi ya, Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu bisa kita niatkan untuk ya nenek moyang kita yang sudah meninggal ya, yaitu bapak-bapak kita, nenek moyang kita yang mendahului kita. Ya, dan juga ya semua kaum muslimin yang hidup dan yang mati. Ya, kemudian juga wa yubghidul kuffar fi ayyi makan hatta walau kanu aqraban nasi ilaihi nasaban wa makan. Dan juga kita membenci orang-orang kufar di setiap di setiap tempat, setiap waktu, walaupun itu adalah orang yang paling dekat dengan kita secara nasab dan secara ya tempat. Ya, jadi membenci mereka walaupun di negaranya sendiri, walaupun itu bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri. Inilah namanya al-wala wal bara, mencintai karena Allah dan membenci pun karena ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjut yaitu di ayat yang disampaikan atau disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah tentang siapakah mereka orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Ya, ada dua ayat yang disebutkan. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 54 dan juga surat Ali Imran ayat 31. Jadi kalau yang di Al-Maidah ayat 54 kita bacakan lengkapnya. Itu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya, ini diseru kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, ya, yang tidak kuat, tidak istiqomah, bahkan menjual agamanya demi kepentingan dunia, kemudian memilih murtad, na'udzubillah, maka itu sebenarnya tafsirannya itu tidak membahayakan Allah sedikit pun. Jadi siapa yang murtad, siapa yang maksiat terus misalnya, bahkan dia menjadi orang paling Fir'aun di antara Fir'aun ya misalnya, atau dia paling jahat di antara orang yang jahat, maka itu sebenarnya tidak merugikan Allah sedikit pun, tidak mengganggu Allah sedikit pun. Ya, kenapa? Allah tidak butuh manusia. Ya, justru kita yang membutuhkan ya Allah Subhanahu wa taala. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah itu Rabbul alamin. Ya, dialah Allah ghaniyun hamidun majid, ya, yang selalu maha kaya, ya, dan selalu terpuji, ya, dan selalu yaitu maha kaya dan tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun. Ya, kalau demikian keadaannya, ya, yang sebenarnya itu tidak mengganggu atau tidak membahayakan Allah sedikit pun, maka Allah akan membalas perbuatan itu dengan yaitu fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Pasti Allah akan mengganti mereka, kaum itu yang murtad, dengan kaum yang lain yang Allah mencintai mereka dan mereka pun ya mencintai Allah. Inilah derajat yang tinggi, yaitu seperti radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Inilah yang kita harapkan, yaitu kita semuanya mengaku mencintai Allah. Namun pertanyaannya, apakah Allah mencintai kita? Maka inilah tanda-tandanya. Ya, disebutkan kalau kita urutkan dari ayat ini, di antara tanda-tandanya adalah yang pertama yaitu mereka adzillatin 'alal mu'minin. Ya, apa itu adzillatin 'alal mu'minin? Yaitu orang-orang yang tawadhu, yang lemah lembut, yang berkasih sayang terhadap ya orang-orang yang beriman. Wa a'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap keras kepada ya orang-orang kafir. Ya, demikian juga itu kaitannya dengan cinta dan benci tadi karena Allah. Kenapa kita mencintai, tawadhu, berkasih sayang kepada orang beriman? Ya, karena memang itu perintah. Demikian juga kenapa kita barok, berlepas diri, tidak mendukung, tidak setia kepada orang-orang kufar? Ya, karena memang Allah membenci mereka. Ya, demikian juga tanda berikutnya, ya, nanti kita tambah dengan tanda-tanda yang lain, yaitu yuhibbunahum wa yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah, baik jihad melawan orang kufar, orang munafik, ya, orang fasik, jihad melawan syaitan, dan juga jihad melawan dirinya sendiri.
Ya, kemudian wala yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan orang-orang yang mencelanya. Kenapa? Dia sudah buang ya bagian-bagian manusia pada hatinya, yang penting Allah meridhoinya. Tidak peduli apa kata manusia. Ya, sudah kita sebutkan dulu ya tentang ridho manusia itu tidak akan pernah habisnya, tidak akan pernah ada habisnya. Sedangkan ridho Allah yang harus kita cari, ya, bukan mencari ridho manusia. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Ya, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ini kita tambahkan ya, mohon izin sedikit. Jika kita gabungkan dengan surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka di sini tanda-tandanya bisa kita gabung. Yang pertama ya, ini mohon sedikit kita bacakan ringkas, nanti kita penjelasan di pertemuan berikutnya insyaallah. Yaitu yang pertama adalah yaitu orang-orang yang dimudahkan sebab-sebab ketaatannya. Ya, orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya, maka Allah akan mudahkan apa ya? Ya, sebab-sebab ketaatan. Dibuka ketaatan demi ketaatan. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Allah sudah mencintainya. Sehingga jika Allah mencintainya, ya seperti dalam hadis perwalian Allah, ya maka Allah akan menjadi pendengarannya ketika mendengar, menjadi penglihatannya ketika melihat, menjadi tangannya ketika memegang, menjadi kakinya ketika melangkah. Semuanya ya diatur oleh Allah. Ini yang mendatangkan ridhonya dimudahkan, ini yang mendatangkan murkanya dipalingkan. Itulah orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Demikian juga segala kesulitan dipermudah. Ya, kenapa? Dari hadis tadi, ya jika dia meminta maka Allah, wa idza sa'alani la'utiyannah, jika dia meminta kepadaku maka aku akan beri. Ya, dari hadis perwalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah memudahkan segala urusannya yang sulit. Ya. Kemudian juga dipermudah untuk melakukan amal-amal soleh yang wajib dan yang sunnah. Demikian juga dalam hadis perwalian ini, yaitu orang-orang yang selalu yataqarrabu ilayya bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih, selalu mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian selalu dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, dan itu dia istiqomah terus. Itulah tanda-tanda orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai dirinya. Demikian juga tanda yang lain adalah Allah jadikan dirinya itu diterima di muka bumi, di sekitar orang-orang yang hidup dengannya. Ya, kenapa? Dalam hadis yang maknanya jika Allah mencintai hambanya, ya maka Allah menyeru ya kepada malaikat Jibril, ya agar disampaikan innallaha ahabba fulan fa ahibbah fa yuhibbuhu Jibril wa yunadi Jibril fis sama innallaha qad ahabba fulan fa ahibbuh fa yuhibbu alus sama fa yudau lahul qabul fi ahlil ardh. Ya, jika Allah mencintai seorang hamba, maka diseru Jibril agar Jibril mencintainya, dan Jibril menyeru agar penduduk langit mencintainya, dan diperintahkan pula ya yaitu untuk diterima di muka bumi, sehingga dia selalu dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, demikian juga tanda-tanda berikutnya adalah Allah meluruskan ya anggota tubuhnya yang tadi kita sebutkan, tangannya itu diatur, ya penglihatannya diatur oleh Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala. Demikian juga tanda orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya adalah selalu diuji dengan berbagai macam ujian dan musibah. Kenapa? Semakin besar keimanan, semakin besar ujian. Inna 'idzamal jaza ma'idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan ya besarnya ujian, sesuai dengan keimanannya. Ya, dan orang yang paling atau dalam hadis yang lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Ya, jika Allah mencintai sebuah kaum, maka pasti Allah akan mengujinya. Ya, demikian juga tanda berikutnya adalah Allah mewafatkannya dengan amal solehnya. Sebagaimana dalam hadis, jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan ista'malahu. Allah akan menggunakan dia untuk selalu beramal. Apa itu maksudnya ista'malahu? Ya, Allah jadikan dia beramal soleh rutin, istiqomah sampai wafatnya. Itulah orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Ya, itu bahasa lainnya adalah husnul khotimah. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian juga tanda berikutnya adalah
yang tadi kita sebutkan, mencintai seseorang, bertemu seseorang, memberi seseorang, ya, menahan, ya, menasihati, semuanya karena Allah. Ya, dan alamat yang besar itu adalah tauhid dan mutaba'ah. Ya, tidak mungkin orang yang mencintai Allah, ya, dan Allah mencintainya, tidak mungkin malah berbuat syirik. Tidak juga malah berbuat bid'ah. Tadi dalilnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi tanda terbesar adalah dia mentauhidkan Allah, ikhlas beribadah kepadanya, mengikuti sunnah-sunnah nabinya, dan mendahulukan apa yang Allah cintai, ya, daripada ya selainnya. Dan tanda-tanda yang lainnya insyaallah kita perjelas lagi di pertemuan berikutnya bismillah. Yang intinya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perkaranya bukan kita ngaku-ngaku cinta, tapi apakah Allah sudah mencintainya, apakah Allah sudah mencintai kita. Kemudian tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya secara garis besar adalah kita dimudahkan apa ya? Ya, beramal soleh, istiqomah, membenci kemaksiatan, mencintai ketaatan. Ya, benci untuk kembali kepada lubang maksiat dan lebih suka kepada ketaatan demi ketaatan. Ya, sehingga dia terus dalam kecintaan Allah dan Allah wafatkan dalam keadaan ya husnul khotimah. Itulah yang kita harapkan. Nasallahu al-afwa wal afiyah. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد